Berapa sih sebenarnya penghasilan AdSense dan apa saja sih yang kita dapatkan kalau kita bermain YouTube, bikin konten tiap hari di channel YouTube? Maka teman-teman saya akan ceritakan seperti apa pengalaman saya bermain di channel YouTube ini dan di banyak channel YouTube dan apa saja yang saya dapatkan. Teman-teman saran saya tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, berbicara tentang channel YouTube ya. Ini salah satu penghasilan saya teman-teman sekalian. Ini penghasilan ya salah satu channel YouTube saya lah kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat itu ya penghasilan YouTube saya. Boleh teman-teman lihat ya, alhamdulillah menurut saya ya kita dapat dari AdSense. Ya AdSense itu seperti apa sih Mas Didik? AdSense itu kita digaji sama YouTube teman-teman. Bikin konten rutin setiap hari. Nanti ada konten yang rame. Itu dihitung berdasarkan berapa jumlah view yang ditonton orang. Istilahnya adalah RPM gitu kan. Nah kalau nanti orang nonton video kita semakin banyak, semakin lama, makin semakin besar penghasilan yang kita dapatkan. Itu AdSense. Cuman sarannya ya dua teman-teman. Pertama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau 1000 subscriber dan 10 juta view source. Emang disinilah perjuangan pertama. Oke kita bahas ya, ini cerita saya pengalaman yang enak-enaknya. Saya cerita dulu yang enak-enaknya, nanti saya akan cerita yang gak enaknya ya. Yang enaknya dulu nih, alhamdulillah saya sampai sekarang bersyukur banget teman-teman sekalian. Dengan saya bikin konten YouTube, alhamdulillah saya dikenal orang. Dengan saya bikin konten YouTube, alhamdulillah bisa keliling Indonesia, diundang sana sini, Jakarta sampai Manokwari, ya kemudian Makassar, Medan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan saya bangun channel YouTube, ya banyak yang kerjasama dengan kita. Jadi project-project berdatangan teman-teman sekalian. Menurut saya ini salah satu wasilah yang saya pengen teman-teman juga harus merasakan itu. Alhamdulillah dengan saya membangun channel YouTube banyak yang datang privat. Alhamdulillah dengan saya bikin channel YouTube, bikin konten rutin setiap hari. Alhamdulillah saya juga ikut masuk di beberapa perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah bangun channel YouTube ini banyak endorse yang datang. Alhamdulillah channel YouTube ini, saya bangun channel YouTube ini, alhamdulillah affiliate saya juga semakin berkembang dan lain sebagainya. Banyak sumber rezeki, sumber pemasukan yang bisa kita dapatkan ketika kita membangun di channel YouTube. Makanya banyak yang enaknya nggak Mas Didik? Sebenarnya banyak sekali enaknya teman-teman sekalian. Ya apalagi kalau teman-teman punya kemampuan, keahlian yang bisa teman-teman sampaikan, enak banget. Saran saya tuh era dimana saat ini menurut saya Muslim sejati adalah Muslim yang berproduktif. Berproduktif tuh menghasilkan karya setiap hari gitu loh. Maka kalau ada orang tiap hari menghasilkan karya, menurut saya tidak ada istilah kemiskinan tuh udah nggak ada lagi teman-teman. Ya bikin konten rutin, apa kemampuan apa, bikin aja. Tapi satu channel, satu niche ya, jangan berubah-berubah. Makanya saya juga ada channel YouTube Didik Mengaji, ada channel YouTube Didik Arunsa Family. Ada beberapa channel YouTube yang mengaji-mengaji itu banyak juga yang kita bangun gitu. Tapi ketika saya membangun channel YouTube Didik Arunsa yang ini, ya saya bikin kontennya khusus tentang digital marketing. Kalau teman-teman pengen lihat saya mengaji, ada di Didik Mengaji gitu. Kalau teman-teman pengen lihat keluarga saya, ada di Didik Arunsa Family. Nah ini berhubungan tentang Didik Arwin saya. Tapi kalau tentang mengaji ada beberapa channel publik yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Ya alhamdulillah kita bangun channel tuh ada 15 sampai 20 channel YouTube, semuanya alhamdulillah berkembang dengan baik. Asal kita bikin konten rutin aja. Makanya habit kita adalah konten teman-teman. Saran saya jangan pernah terhindar dari konten. Apa-apa jadikan aja konten. Yang penting bisa menghasilkan. Oke ya. Nah itu enaknya. Ya, yang gak enak itu gimana? Kita harus berproses teman-teman. Proses pertama ya bangun channel dulu. Nah, proses pertama. Proses kedua adalah perkembangan kita sampai Google memberikan surat cintanya kepada kita. Nah, itu namanya Google AdSense. Nah, ini biasanya 2 bulan 3 bulan nih. Ini perjuangan pertama, 2 bulan 3 bulan ini bikin konten rutin, satu niche ya yang ada value-nya, ada manfaatnya. Rumusnya 3 teman-teman. Komitmen konsisten. Tidak pernah ngambil karya orang lain, pastikan originalitasnya kuat. Ketiga, kualitas konten. Ada value yang kita sampaikan. 3 itu teman-teman mainkan. 3 bulan saran saya pasti sudah mendapatkan namanya surat cinta dari Google. Nah itu proses pertama tuh yang kadang banyak orang yang nggak paham di situ. Nah sehingga mungkin pertama teman-teman kita kagok nih bikin konten susah. Ya bingung, ini kamera, aduh gimana ya ngomong depan kamera. Kalau gua ngomong sama orang lain tuh enak, tapi pas depan kamera kok susah ya. Nah harus belajar seperti itu. Pastikan kamera kita ini adalah penonton ribuan orang yang nonton kita. Sehingga kita jadi ada energi dan semangat. Ya itu perjuangan kedua. Perjuangan ketiga, setelah AdSense kita muncul teman-teman sekalian, biasanya view-nya tuh ngedrop dulu tuh. Itu selalu begitu.
perjuangan ketiga itulah maka kita diuji lagi untuk bikin konten lagi, mana yang lebih berkualitas, mana yang tidak berkualitas, dan lain sebagainya. Nah, nanti diujinya itu banyak video-video kita yang ngedrop, itulah yang membuat banyak orang berhenti bikin konten. Aduh, penonton udah nggak banyak lagi ya, cari bikin channel YouTube baru lagi lah. Keluarlah dari YouTube, main Facebook aja dan lain sebagainya. Itu yang sering terjadi. Ya, latah. Maka sebenarnya kita kuatlah di kekuatan. Kuatlah di kekuatan inilah yang menyebabkan kita akan komitmen konsisten yang tidak akan pernah runtuh apapun itu. Misalnya, aktivitas saya ngajar digital marketing. Makanya kalau saya ngomongin digital marketing ya nggak akan ada habisnya. Karena tiap hari obrolan saya ini. Ya, ada orang yang tiap hari masak, dia bikin konten masak. Ya tidak akan pernah habis kontennya karena emang aktivitas sehari-hari dia adalah bikin konten masak. Ya, dia mengajar tentang matematika. Dia bikin konten tentang matematika tersebut tidak akan pernah habis karena dari situlah dia berpenghasilan, uang dia dari ngajar tersebut akhirnya dijadikan sebuah konten. Itu teman-teman sekalian. Oke ya, enaknya kita tahu ya. Perjuangannya kita tahu. Nah, enaknya tadi teman-teman sekalian juga harus dipahami. Menurut saya ya, nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan enaknya, jangan lupa perjuangannya lagi. Kadang banyak orang ketika nanti sudah enaknya dapat, sudah diundang sana sini, sudah dapat endorse, ya dia lupa bikin konten lagi. Itu banyak. Maka banyak para YouTuber yang dulu-dulu sudah jadi pemain film dan lain sebagainya, dia hilangkan tuh. Dia sudah nggak main YouTube lagi, banyak ya, seperti itu banyak sekali. Ada orang yang emang sudah dapat pekerjaan ya, dapat penghasilan di luar dari YouTube, akhirnya YouTube-nya tidak dibangun lagi. Padahal dulu yang membuat nama dia naik adalah YouTube. Harusnya dia perjuangkan lagi. Jangan pernah berhenti teman-teman sekalian. Oke, saya rasa begitu teman-teman sekalian. Ya, itulah pengalaman saya bangun dari tahun 2020 sampai sekarang, alhamdulillah. Kita bisa keliling Indonesia, bisa beli sana, beli sini, wasilah, bisa umroh mengumrohkan, bisa beli rumah, bisa sekolah menyekolahkan, ya bisa kuliah menyekuliahkan, ya bisa makan dan memberi makan orang lain. Ya alhamdulillah lah, menurut saya banyak sekali wasilah yang saya dapatkan dari channel YouTube yang saya bangun ini teman-teman sekalian. Makanya saya tidak pernah ibarat kata trauma bikin channel YouTube. Saya tidak pernah istilah kata nyesal bikin channel YouTube. Justru ya saya akan membuat channel-channel YouTube yang lain yang lebih bermanfaat aktivitas saya sehari-hari, sehingga jangan-jangan nanti kemudian inilah menjadi wasilah saya yang baik. Terima kasih. Begitu teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung saja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.